Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, alhamdulillah ya kalau baik ya. Siapa yang belum hadir anak-anak? Ada semuanya, Pak. Sudah hadir semua ya? Mayan. Oke, sudah hadir semua. Oke, terima kasih anak-anak. Selalu semangat dan selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran daring. Sebelum mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ya, Pak. Agar di dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan yang tidak kalah pentingnya kita semuanya diberikan kesehatan. Oke, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya mari sama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Terima kasih tadi sudah mendengarkan lagu kebangsaan kita ya, lagu Indonesia Raya. Oke, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang cerita fiksi dan jenis-jenis cerita fiksi ya. Tentunya kalian masih ingat kan ya tentang pembahasan materi tersebut? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita melakukan tepuk semangat anak-anak ya, biar kita semangat. Oke, yuk sama-sama. Tepuk semangat. 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 Mana suaranya anak-anak? Oke, sekali lagi. Mungkin masih belum semangat. Sekali lagi ya. Suaranya lepas. Ayo, mic-nya nyalakan. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih anak-anak. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang cara mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh ya. Ini lanjutan dari pembelajaran cerita fiksi ya. Kita akan mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh cerita fiksi dengan pengalaman pribadi kalian ya. Tentunya kalian pasti punya pengalaman pribadi dong. Ya, semua manusia hidup pasti ada pengalamannya, entah itu pengalaman yang senang atau yang sedih ya. Nanti kita akan kaitkan dengan peristiwa yang dialami oleh tokoh dalam cerita ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian dapat menuliskan anak-anak ya, menuliskan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita dengan pengalaman pribadi kalian. Ya, nanti Pak Andre akan menilai pengetahuan kalian, sikap kalian, serta hasil analisa tulisan kalian ya tentang materi hari ini. Oke, udah siap belajar anak-anak ya? Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Terima kasih. Anak-anak, siapa di sini yang pernah membaca cerita fiksi? Ayo, siapa yang pernah membaca cerita fiksi? Oh, bingung ya. Masih ingat nggak cerita fiksi? Cerita fiksi itu cerita hayalan. Hayalan. Iya, tuh Kalista masih ingat. Cerita imajinasi ya, yang ditulis oleh penulis ya, yang ingin menyampaikan pesan moral ya. Nah, dia membuat dengan cerita imajinasi atau cerita hayalan. Nah, di sini siapa ya? Pasti semuanya pernah ya membaca cerita fiksi. Pernah nggak? Nah ya. Oke, jenis atau judul cerita fiksi apa yang pernah kalian baca, anak-anak? Malin Kundang. Iya, pintar Kalista. Kalista pernah membaca Malin Kundang. Ada lagi yang lain? Anwar pernah membaca cerita apa, Anwar? Kancil, Pak. Di Kancil, iya. Yang lain ada lagi? Yang lainnya masih malu-malu ya? Oke, pastinya cerita-cerita tersebut
seru ya Anwar ya, Kalista ya. Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih jawabannya. Sebenarnya banyak sekali cerita fiksi ya. Cerita fiksi itu salah satunya cerita dongeng. Dan dari cerita dongeng itu banyak sekali jenisnya ya. Ada dongeng fabel, ada legenda ya, anak-anak. Nah, yang hari ini akan kita pelajari yaitu cerita dongeng ya. Ya, Pak. Nanti Pandre akan melihatkan contoh ceritanya dan cara mengaitkannya dengan apa namanya, cerita tokoh dengan pengalaman pribadi ya. Nanti kalian simak video berikut ini ya. Sebentar, Pandre share screen dulu. Pada suatu hari, di sebuah hutan ada seekor kelinci putih yang bernama Ciko. Ciko hidup sebatang kara, tak beribu dan juga tak ada saudara. Ciko mendambakan seorang teman yang bisa mendengarkan keluh kesahnya. Dia senang bermain, berlari ke sana ke sini sambil mencari makan. Tak lama kemudian, tanpa disengaja, Ciko bertemu dengan seekor ular yang cukup besar. Nah, itu tadi contoh ya, cara mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Tadi di dalam cerita, tokohnya ada berapa anak-anak? Ayo, siapa yang sudah nyimak tadi? Ada 3 ya. Ada siapa aja tadi dalam tokoh cerita? 5. Ciko. 5. Kok. Dan Si kelinci ya. Ryan. Ryan yang jahat, ular. Terus 5. Bima gajah yang baik hati ya. Dari Satya. Wah. Dalam alur ceritanya itu si Ciko itu tadi diapain anak-anak? Mau dimakan. Mau dimakan sama si Ular. Brian ya, ular ya. Tapi di kesempatan pertama datanglah seekor gajah ya dengan nama Bima itu. Dia ditolong oleh Bima. Akhirnya si Brian nggak jadi memangsa si Ciko ya. Nah, ternyata dalam contoh tadi kejadiannya sama dengan pengalaman pribadi. Ceritanya ada yang ingin berbuat jahat, tapi di waktu yang sama ada yang menolong. Itu kan sama ya anak-anak ya, dengan pengalaman pribadi, ada kesamaan. Nah, nanti kita akan belajar menuliskan seperti itu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya Mas kalian pernah membaca cerita fiksi ya. Nanti kalian tuliskan. Bentar, Pak Andre share dulu sebentar. Nah, nanti kalian tulis di buku tulis kalian ya. Menuliskan peristiwa yang dialami tokoh atau Berlin. Pernah cerita apa Berlin? Contohnya. Tentang cerita apa maunya? Malin Kundang. Tentang Malin Kundang. Malin Kundang itu berkisah tentang apa anak-anak? Anak yang durhaka sama orang tua. Apa pengalaman pribadi kamu seperti itu? Ya. Ayo, mau ditulis di sini. Ya, Pak. Oke, kita cari cerita yang lain. Tapi kalau memang pengalaman pribadi kamu seperti itu, ya nggak apa-apa, tuliskan. Ya. Tapi anak-anak sudah ada bayangan belum kira-kira anak-anak untuk menuliskan peristiwa yang dialami tokoh dengan pengalaman pribadi kalian? Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Belum, Pak. Ya, Pak. Sudah jelas belum anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah jelas ya. Sudah, Pak. Kalau sudah jelas, di sini ada lembar kerja, kalian tulis di buku tulis kalian nama, kelas, dan hari atau tanggal ya. Lalu kalian tuliskan bawahnya peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi. Nggak usah harus sama persis ya anak-anak ya, minimal ada kesamaan jalan ceritanya ya, atau kesamaan pesan moral. Kita lanjutkan ya. Sekarang Ya, coba kalian bacakan
perwakilan aja kalian bacakan hasil tulisan kalian ya. Siapa yang ingin membacakan pengalaman pribadi kalian yang sesuai dengan peristiwa yang dialami tokoh? Siapa ini? Saya Pak Aurel. Oh, Aurel, oke. Silakan Aurel. Saya punya pengalaman yang sama seperti cerita kelinci dan kura-kura. Di cerita kelinci dan kura-kura, kelincinya sombong karena bisa lari cepat dan kura-kura lambat. Saat adu balap lari, kelinci larinya cepat dan kura-kura lambat. Tapi di tengah jalan, kura-kura kelelahan dan ketiduran. Akhirnya kura-kura jalan kelinci kelelahan dan ketiduran. Akhirnya kura-kura bisa menyusul kelinci dan memenangkan balap lari. Kisahnya seperti pengalaman saya. Saya waktu itu pernah dikatain lambat larinya sama teman saya waktu sebelum pandemi. Pas pelajaran olahraga. Saya balapan lari sama dia. Lepas di tengah jalan dia jatuh Pak. Langsung aja saya balap. Akhirnya saya menang. Kalau di dalam cerita Balas Budi Seekor Semut, awalnya semut terjatuh ke aliran sungai. Gak lama kemudian datanglah seekor burung merpati dengan membawa sehelai daun. Daun itu diberikan kepada semut agar semut bisa naik di atas daun itu. Semut mengucapkan terima kasih ke burung merpati. Di hari berikutnya semut melihat ada pemburu yang ingin menembak burung merpati itu. Langsung saja semut menggigit kaki pemburu akibat tambakan pemburu meleset. Merpati pun mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Naila. Kisahnya Naila ada kemiripan nggak anak-anak tadi dengan cerita yang disampaikan? Jadi ceritanya itu ada semut yang ditolong oleh apa tadi, burung apa? Burung merpati ya? Ya. Nah, saat ada pemburu ingin menembak burung merpati, pemburunya digigit oleh semut. Nah, itu berbalas kebaikan ya. Kira-kira ada kesamaan nggak tadi dengan pengalamannya Naila? Lagi apa tadi, Naila lagi jalan-jalan, rantainya copot. Nah, terus pas mampir ke warung, temennya malah uangnya hilang. Akhirnya Naila yang membelikan minuman. Menurut kalian ada kesamaan nggak ceritanya? Ada ya. Oke, berarti Naila sudah bisa mengaitkan cerita peristiwa yang dialami tokoh dengan pengalaman pribadinya. Oke, terima kasih Naila, terima kasih Aurel. Ada lagi nggak yang lain yang ingin menyampaikan? Atau Berlin mau coba? Malu. Yang lain? Ada? Oke, kalau tidak ada, anak-anak apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini anak-anak? Ada yang bisa menyampaikan? Pak. Ya. Apa Berlin? Iya. Bentar, Pak. Belajar cara mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi dengan cara memahami alur cerita dan pesan yang disampaikan, Pak. Iya, benar. Jadi dalam dalam belajar mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dengan pengalaman pribadi, kalian harus tahu alur ceritanya dulu ya. Lalu apa sih pesan yang ingin disampaikan? Nah, setelah itu ada nggak pengalaman dari kita yang ada kesamaan dengan peristiwa tersebut? Oke, anak-anak nanti di rumah kalian selalu gali lagi informasi kalian tentang materi hari ini ya, bisa melalui Google atau YouTube tentang cara mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh yang sesuai dengan pengalaman pribadi kalian. Oke, anak-anak sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak, Pak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Tidak, Pak. Iya, Pak. mungkin pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini anak-anak ya. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sampai bertemu kembali di pembelajaran virtual besok hari ya.